Bang Dery punya utang 100 juta, nggak bisa untuk nutupi ini, istighfar 100 juta kali. Coba saya nagih utang 100 juta. Bang Dery jawab, saya sudah istighfar 100 juta kali. Anggap lunas, saya anggap lunas. Yuk enggak lah. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mampir lagi Ustadz Abdul kali ini. Luar biasa. Kenapa? Karena memang banyak keresahan di masyarakat, terutama anak Gen Z, Ustadz. Lihat beritanya, Ustadz. Nih rame nih, Ustadz. Gara-gara pay later, makin banyak Gen Z terlilit utang yang membengkak. Bela-belain ngutang. Untuk apa? Nonton konser Coldplay. Anak sebut aja udah. Ya nggak, ya udah umum kok. Iya, Ustadz ya. Iya. Ya, kita lagi bahas, ya jujur kita nggak lagi bahas tentang kehukum Dan itu itunya. betul terjadi itu yang Coldplay tadi ya. Nah itu. Cari utangan kayak gitu. Kalau pengusaha gimana? Nah ini banyak macam nih, macamnya nih. Bela-belain dia mau buka bisnis bareng-bareng. A dan B, modal dari B. Mudharabah nih. Begitu untung happy. Begitu bangkrut dijadiin utang. Kan kemarin lu udah naro, lu balikin duit gue. Wah. Gak paham akad ya. Nggak paham akad, Ustadz. Bisa-bisanya investasi dimodalin, taunya pas bangkrut rugi dijadiin utang. Ya. Nah itu macam-macam. Pokoknya utang. Banyak sekarang di anak muda, makanya di sini ini kita bedah bareng-bareng teman-teman ya. Teman belum bayar utang, yang ditagih lebih galak. Yang ditagih lebih galak malah. Nah itu. Padahal ketika minta ngemis-ngemis. Nangis-nangis Iya, lagi. Pinjol. Macam-macam, Ustaz. Hubungan suami istri, gara-garanya suami atau istrinya terjerat pinjol. Mungkin suaminya baru tahu belakangan, taunya istrinya demen pinjol. Berantem kecil, kenapa kamu nggak bilang? Udahlah, gimana nih? Udah sekarang aku ditagih-tagih nih. Kalau nggak nih aib-aib foto-fotoku disebar semuanya. Akhirnya. Dan bisa jadi bukan pinjolnya, dia pay later itu. Iya. Kan hobi belanja kalau ibu-ibu. Iya. Tinggal masukin keranjang, nggak ada duit. Sudah pilihan di optional pembayaran kan. Sudah pay later aja. Marketplace semuanya penawarannya seperti itu. Penawarannya seperti itu. Mereka dapat subsidi, dananya gede untuk bakar-bakar duit. Gede ya. Ditawarin kalau pakai pay later ada diskon barangkali kan. Kita mulai dari awal dulu deh, Ustaz. Iya. Gimana ya ini fenomenal, makin kesini malah datanya Gen Z yang banyak banget gitu loh. Anak-anak muda berarti artinya kan? Lebih-lebih lagi yang kita kritisi Bang Dery itu anak ngaji. Artinya yang paham agama lah. Memang utang itu bukan masalah orang yang jauh dari Islam, jauh dari masjid. Bang Dery mungkin gak nyangka kalau teman-teman kita sendiri yang hadiri majelis ilmu punya problem di sini. Bahkan mungkin mereka kalau ngaji semangat. Tapi kalau bayar utang, ya gitu deh. Banyak yang nyerang anak ngaji A sama anak ngaji B. Si A nyerang B. Iya. Lu ngaji di situ-situ aja, ustadznya nggak naik level loh. Ngajinya fikih-fikih yang lembut mulu. Ngaji tuh akidah dan manhaj dong. Begitu dicek dia yang paling kenceng masalah ngaji, taunya dia sendiri ditagih utang nggak mau bayar. Iya. Iya, itu masalah akhlak dan itu menghancurkan citra anak ngaji sebenarnya. Walaupun kita anggap ini masalah personal ya. Ya kita nggak bilang semuanya begini. Ya, semua seperti itu. Tapi ya kok anak ngaji gitu sih? Kok bisa kayak gitu? Harusnya kan dia paham ilmu, dia praktekkan. Ya minimal kalau memang nggak mampu, dia orang susah, ngajukan saja, saya mohon maaf, saya nggak bisa lunasi gitu ya. Tapi kan ada yang ketika di WA, jawaban pertama hari Senin, oke. Ketika ditagih hari Selasa, iya. Di hari Rabu, entar ya. Hari Kamis, besok. Itu udah ngaji. Ya ini guyonan tapi ya realitanya kayak gitu. Hari Jumat ditagih lagi, sore ya. Hari Sabtu, maaf Bang tutup. Hari Ahad Bang tutup lagi ya. Sampai 5 tahun Bang tutup terus berarti. Artinya dia nggak bayar Bang Dery. Bahkan tahu kan ada yang ini paling ada cerita juga. WA-nya diblokir, pertemanan putus. Yang ngeblok siapa, Ustaz? Yang punya utang lah. Hah? Lah kenapa dia ngeblok? Biar gak ditagih. Yang ngutangin nggak ngeblok? Enggak lah kan dia minta Bang Dery misalnya pinjemin uang ke si A ya. Ya, si A kan ditagih-tagih terus. Biar Bang Dery nggak nagih-nagih terus, dia blokir Bang Dery lah. Oh keren, top. Masya Allah. Lo kayak gitu. Nih Ustadz kita bahas ya Ustadz. Tapi sebelumnya Ana mau doain Ustadz, semoga Allah selalu jaga Ustadz. Amin. Hayakallah udah mampir ke sini, jazakallah khair.
Kenapa Ustaz bisa begini Ustaz? Kita bahas dulu kayaknya hukum berutang deh ya. Boleh hukum. Dari hukum Berutang deh. dulu. Boleh Ustaz. Kira-kira menurut Bang Dery berutang itu apa hukumnya? Kalau wajib kayaknya nggak mungkin deh, masa Ya, kita harus oke. punya utang gitu ya. Ya. Apakah sunnah, apakah boleh ataukah haram? Kan kebalik ya harusnya Iya, kan. ini kan murid ngetes tanya ke guru nih. malah Anda Ini berfatwa. selama ini ngaji apa enggak gitu? Mubah Ustaz. Mubah, oke. Boleh Ustaz. Jawabannya tepat, mubah dengan catatan. Apa Ustaz catatannya? Ketika butuh. Oke. Jadi kalau nggak butuh jadi makruh gitu Ustaz? Enggak. Tetap mubah dong. Artinya ketika butuh baru kita berutang. Kalau tidak butuh tidak disarankan berutang. Nggak juga jadi makruh kan? Enggak jadi makruh, boleh. Karena Nabi SAW sendiri itu pernah berutang. Ketika beliau meninggal dunia kan baju gadai beliau, yaitu baju besi yang jadi barang gadai, itu ada pada orang Yahudi. Ya. Tapi diingat di sini Nabi SAW berutang untuk dapat makanan. Oh, karena kebutuhan. Karena kebutuhan, bukan untuk gaya. Apalagi beli tiket Beda kan, Coldplay. beda kan? Apalagi beli tiket. Apalagi beli Coldplay bukan kebutuhan kan, paham kan Bang Dery? Paham kebutuhan sama keinginan, paham kan? Paham Ustaz? Kebutuhan sesuatu yang memang kita perlu gitu. Kalau itu nggak ada jadi mudarat bagi kita. Kalau keinginan kan macam-macam. Bang Dery mau pergi ke Eropa, Bang Dery mau pergi ke Stadion Santiago Bernabeu misalnya. Tapi butuh nggak belum tentu Kan ya. keinginan bukan Iya, ini. iya. Saya mau pergi ke langit, ya. Saya mau menyelam pakai kapal selam sampai ke bawah gitu. Kayak yang mau nonton Titanic gitu sampai Iya, ke bawah itu ya. Iya. Keinginan urgent nggak? Enggak sih. Enggak. Maka kalimatnya harus butuh di sini. Maka tadi kan Bang Dery singgung ada yang berutang tadi belanja online, ada pinjol itu. Rata-rata itu bukan kebutuhan sebenarnya. Kan belanja buat kebutuhan juga, bisa jadi mungkin baju dia kayak habisan baju. Begini, kita dalam hal nafkah, kita kembali lagi ke bahasan dulu yang tentang jodoh itu ya. Bahasan nafkah itu ada dua hal yang perlu ditinjau ya. Para ulama itu katakan nafkah itu lihat yang pertama dari kebutuhan dulu. Tapi yang kedua lihat dari kemampuan si suami. Kebutuhan si istri apa di list, tapi balik lagi ke kemampuan. Contoh, Ya. Istri butuh skincare. Iya. Skincare sekarang jadi kebutuhan apa keinginan ya? Kebutuhan sekarang Ustaz. Iya gitu ya. Di TikTok live shopping gede banget. Gede banget ya, Iya, itu Ustaz. contoh. Itu kan kebutuhan ya. Ya. Tapi kan untuk penuhi ini kan lihat dari kemampuan suami. Skincare kan macam-macam. Ya. 20.000 ada 50.000 ada 200.000 ada 2 juta ya kan? Ya, ada. Nah, istri itu harus perhatikan kemampuan suami. Makanya kan Allah katakan liyunfik dzu sa'ati min sa'ati. Orang yang punya kelapangan rezeki beri sesuai kelapangan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahallah. Yang sempit rezekinya beri sesuai dengan kemampuannya. Ya sudah, dia memang susah beli yang 2 juta nggak mungkin, 200.000 nggak mungkin, 20.000 yang mungkin. Ya sudah 20.000. Tapi kalau menjadi mudorot gimana Ustaz? Misal, ini nggak semua ya. Ya istilahnya kan umumnya kan ada angka atau ada harga, ada hasil Ustaz. 20.000 mukanya mirip siapa, kayak ngejar muka mirip artis Korea-Korea. Orang di desa itu nggak perlu mahal-mahal deh itu ya. Beda, makanya tingkatan orang itu beda-beda. Tadi biaya skincare-nya karena ada yang hidup di desa yang tidak perlu neko-neko, nggak perlu glowing banget, cuma lipstikan. Yang penting nggak pakai krayon lah ya. Krayon, lomba mewarnai. Itulah, iya kan dia butuh kayak gitu, dan itu ada yang murah ada. Mungkin kalau dia di kalangan menengah atau dia di perkotaan kan lebih lagi daripada itu kan. Maka keadaan orang itu beda-beda sehingga kita tidak bisa paksakan. Saya sebagai suami harus penuhi semuanya. Oh, bisa tekor itu, bisa bahaya bagi suami. Uangnya habis gara-gara ngurus skincare aja, belum lagi biaya beras, belum pakaian, belum sewa rumah kalau masih ngontrak. Kalau dijawab lagi sama istrinya, kan aku jadi kebutuhan. Kenapa? Karena aku Iya, pengen memang nyenengin betul kamu, kebutuhan. karena pahala buat aku, karena Tahu. Nah, itu. Tapi kan suami lihat dulu kemampuannya. Allah kan gak kepaksakan, makanya kan Allah tutup ayat tadi itu dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Ya, Allah tidak bebani manusia kecuali yang dia bisa gitu. Kalau nggak bisa nggak usah dipaksakan. Maka si istri harus pahami suami juga. Oke. Ini utang kembali ke masalah keluarga lagi, memang problemnya di sini.
harus pahami masalah ini juga, suaminya gajinya berapa sih? Kan kita keluarkan sesuatu itu, ini kunci selesaikan masalah utang lagi. Saya bahas di awal yang ini ya. Harus punya sifat qanaah Bang Dery. Ya. Bahasa bebasnya qanaah apa? Aduh, qanaah tuh ya yang ada aja gitu. Nah, Itulah. sesuaikan dengan isi dompet. Ya, Ini sebenarnya perkataan saya dapat dari Ustadz Maududi ini sebenarnya. Ya, bergaya itu sesuai dengan isi dompet. Maka tadi pakai skincare sesuai dengan isi dompet juga dong. Insya Allah kalau ini diperhatikan, kebutuhan terpenuhi. Makanya tadi prinsipnya tadi utang boleh kalau butuh. Iya. Sebagaimana keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya perlu ingatkan di awal ini tentang resiko berutang dulu. Ini biar tahu kita nggak main-main sedikit-sedikit utang lagi. Mau beli makan saja kartu kredit keluar. Kan ada kayak gitu kan, cuma makan aja kartu kredit keluar tuh. Kartu kredit kan berarti nggak punya duit dia pakai itu kan, kecuali kalau kartu kredit dia fungsikan dari kartu debitnya ya. Beda kan, ada seperti itu ya. Nah kalau memang itu kebutuhan ya, dia mikir-mikir ini untuk kebutuhan dia saja. Maka tadi ingat, utang itu beresiko. Nabi SAW katakan orang itu yang meninggal dunia kemudian masih memiliki utang, dia bergantung dengan utangnya, dia masih tergantung dengan utangnya tadi sampai hatta yuqda anhu, sampai utangnya itu dilunasi. Kemudian juga Nabi SAW katakan kalau seseorang itu meninggal dunia kemudian dia itu ketika berutang, dia ketika berutang itu berniat tidak mau kembalikan. Ada loh, berniat nggak mau kembalikan, maka nanti dia akan dikumpulkan bersama para pencuri. Loh, ini baru niat aja Ustaz, kan belum kejadian. Belum kejadian, bisa tapi jadi ada khilaf. kejadian. Contoh ini real ya. Arisan. Bukan arisan nggak boleh nih Bang Dery. Arisan boleh, tapi harus ikuti sampai selesai. Bukan pas dia udah dapat nikmatin kabur. Itu tadi yang masuk di sini tadi. Tapi kan emang dari awal dia naruh duit balik modal dong. Dia memang ada orang itu yang niatan kalau dapat gue nggak mau bayar lagi. Di kiamat nanti, di hari kiamat dia dikumpulkan bersama para pencuri itu. Contoh. Maka mengikuti arisan boleh, tapi jangan kabur. Kalau memang urutannya sampai nomor 30 ya selesaikan sampai nomor 30 dong. Kamu dapat nomor 2, berarti kan setelahnya nyicil. Yang jadi persoalan ketika ikutan arisan akan dilarang kalau dia dari awal memang saya tunggu saya dapat nih, habis ini saya kabur nih. Dan memang realitanya ada kayak gitu. Saya pernah alami kok. Dan saya termasuk orang yang akhirnya memutuskan untuk nanggung yang belum, yang sudah dapat. Akhirnya dia nggak nyicil-nyicil tuh. Akhirnya kita nanggung karena orang itu kabur. Yang lainnya kan kasihan nggak dapat. Oh iya bener, dia baru naruh duit 100.000. 100.000 sudah dapat kan? Sudah dapat, dia langsung dapat besoknya tiba-tiba nama dia yang keluar, dia dapat 5 juta. Kan harusnya menyicil bayar. Kabur. Enak banget ya naruh 100.000 dapat 5 juta ya. Terus diantara risikonya lagi, Nabi SAW waktu jenazah itu mau disolatkan, Nabi tanya dulu, orang ini punya utang nggak? Ada yang bisa lunasi nggak kalau dia punya utang? Kalau itu utangnya tidak mau diberesin, Nabi nggak mau sholatkan. Nabi suruh sahabat-sahabat yang sholatkan. Itu hukuman sebagai iqab atau hukuman dari Nabi SAW kepada orang semacam ini. Ini tapi dengan catatan orang-orang seperti ini orang yang mampu lunasi tapi nggak bayar-bayar. Iya nih, Anda baru mau nanya nih cara menafsir atau tafsiran hadis tersebut. Berarti kita bagi dua Bang Dery. Ada orang yang memang susah. Ada orang yang memang mampu tapi nggak mau bayar-bayar. Pernah kan ketemu kayak gitu? Oh pernah. Dia sudah beli HP, Bang Dery tagih utang. Iya. Nggak mau bayar. Tapi beli HP baru hari kemarin tuh. Ada nggak? Ada. Jangankan HP. Foto di Paris. Foto di Paris kan. Padahal kemarin pakai duit kita, dia minta duit dari kita untuk pinjam. Betul. Iya. Dia gaya kemana-mana. Harusnya Bang Dery kalau lihat fotonya itu komen tuh harusnya. Keren ya. Tapi utang gua mana? Sudah dilunasi belum? Tagih aja di kolom komentar. Masya Allah. Nah balik lagi ke cerita tadi yang Rasulullah SAW juga nggak mau sholatin Ustadz. Kalau memang ternyata dia ini sebetulnya pengen bayar, dia niat, oke, memang butuh. Ini Masya Allah diterangkan dalam buku ini Bang Dery. Orang seperti ini disebutkan dalam hadis, Allah akan bantu dia sampai utang itu lunas. Meskipun udah meninggal.
Ini keadaannya beda ya kalau masih hidup ya. Oh. Kita bahas bagi dua berarti ya. Kalau masih hidup, Ya. dia berusaha keras, dia kerja sampai sudah kerja pagi, belum cukup juga untuk lunasi, dia kerja malam lagi, dia mungkin ngojek online ya. Iya. Ada yang kayak gitu loh. Ingat orang-orang seperti yang serius lunasi utang, Allah tolong. Oke. Dan dia tidak, kalau para ulama itu katakan orang ini nggak termasuk dalam hadis-hadis yang menunjukkan resiko berutang tadi, karena dia sudah serius lunasi. Oke. Tapi mungkin dari hasil usaha dia nggak bisa lunasi. Utangnya Oke. masih banyak. Tapi ingat Allah tolong itu. Dan banyak yang kejadian seperti itu. Mungkin nanti suatu saat nanti Bang Dery mungkin kedatangan. Saya nanti usulkan nanti ada satu orang ini yang saya dengar ceritanya langsung ya. Iya. Mudah-mudahan ownernya Zahir. Muhammad Ismail, Bang Fadil. Ya, pernah? Ketemu di Madinah. Pernah waktu datang itu. ke sini? Oh belum. Oke, nanti itu salah satu orang yang dulu punya utang. Oh. Lunas tuh. Oh ya, berapa? Miliaran itu. Oh, Bang Fadil ya, Masya Allah. Yang jadi Zahir sekarang tuh. Oh iya, Zahir, Yufit. Itu satu. Saat yang kedua ada lagi orang yang saya kenal, Sabtuari. Oh. Jogja, Semarang. Jogja. Iya, Teman saya. Sabtu hari itu. Ya, kemarin pergi hajian bareng tuh dengan dia. Sabtu hari ini dulu juga sama tuh. Sebenarnya usahanya jalan. Tengkleng. Tapi ketika kesalahan dia itu waktu itu pinjam uang dengan cara riba, langsung usahanya kolaps. Oh, karena langsung Allah perangi ya saat. Allah perangi. Ini menarik nih saat Terus sekalian. habis itu utang jadi banyak Bang Dery. Kita bahas juga aja saat sekalian. Ini kan utang kan berarti kan ada dua ya. Ada utang yang caranya halal atau caranya haram ya Ustaz ya. Iya. Termasuk yang tadi yang riba tadi. Iya. Anda jadi ingat dalil tentang nggak jadi mati syahid kalau kita punya riba. Itu Bukan gimana Ustaz? nggak mati syahid, tapi ada seorang itu katakan pada Rasulullah SAW, apakah dengan saya itu berjihad, saya itu masuk surga? Rasulullah SAW katakan iya bisa. Orang ini tuh banyak balik nanya lagi, benar Rasulullah, saya dengan berperang saya mati syahid, saya masuk surga? Iya. Terus Rasulullah SAW beritahu, Jibril baru beritahu, kecuali kalau kamu punya utang. Nah ini loh Ustaz. Maksudnya lantaran utang ada, walaupun kita itu mati syahid, utang ini nggak bisa nutupi, utang ini tidak bisa ditutupi dengan pahala mati syahid ini. Artinya kalau dia nggak punya utang atau utangnya ini sebentar, utangnya utang riba atau utang halal dulu? Enggak, ini utang halal, Utang apapun ya? utang apapun. Oke. Utang riba nanti urusan lain. Iya oke. Kenapa bisa utang itu seakan-akan levelnya lebih Karena- tinggi dibanding zina? Kan kalau zina kan mungkin oke. masih bisa mati syahid Ustaz ya? Zina bedanya dengan orang itu berutang. Berutang itu dengan manusia Bang Dery. Iya. Zina itu kalau dia lakukan sendiri, artinya tidak ada orang yang tahu, dia dengan pasangannya saja. Iya. Rahasia mereka berdua, dua orang ini taubat pada Allah. Iya. Cukup doa taubat pada Allah, tidak perlu terang-terangan. Iya. Tidak perlu bikin podcast kemudian sebut saya sudah bertobat nih, nggak perlu. Iya. Bahkan nggak boleh. Oke. Karena aib. Aib. Hmm. Dia harus tutupi aib ini. Iya. Karena Allah yang sudah tutupi sebelumnya. Tapi beda dengan utang Bang Dery. Utang itu kaitannya dengan orang. Poinnya itu kenapa di levelnya lebih serius gitu ya? Gini, saya tambah lagi. Orang itu Bang Dery, sifat kita ini, saya iya. bukan bilang saya, bukan bilang Bang Dery, kita manusia. Selama kita manusia, sifat dasar kita itu adalah pelit. Oh fitrahnya begitu ya Ustaz? Fitrahnya kita itu, Bang Dery pelit, saya juga pelit asalnya. Iya. Makanya Allah katakan dalam ayat Al-Quran kan di surat Al-Adiyat, ya, innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu sejatinya itu punya sifat kanut pada Robnya. Apa itu kanut? Di dalam tafsir Syekh As-Sa'di dikatakan kanut itu asalnya manusia secara tabiat, kata Syekh As-Sa'di, sifatnya malas. Yang kedua, asalnya manusia dari sifat kanut ini adalah dia itu pelit mengeluarkan hartanya. Contoh. Oke. Kita ini kalau buat salah, ini misalnya ini gelas ya. Gelas kaca ini. Bang Dery, saya pinjam dong gelasnya. Kebetulan gelas kaca, pecah. Kebetulan ini gelas mahal, Bang Dery beli dari Paris. Oke. Bang Dery paling bilang, oh nggak bisa, ganti. Saya beli dari sana jauh-jauh. Kenapa Bang Dery minta ganti coba? Iya, udah ongkos kesananya. Ongkos kesana. Harganya mahal. Padahal saya nggak sengaja loh. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa lah. Nah, itu tanda pelitnya itu.
Jadi bukan masalah ras ya teman-teman ya. Bukan. Kan tahunya kan gara-gara dia orang ini nih pelit nih. Dia orang ini nih lahir di sini. Itu watak kita. Makanya Syekh Sa'di bilang betul lah tafsiran ayat ini. Ya. Itu watak kita. Makanya kalau urusannya dengan manusia harus selesaikan sama manusia. Bang Dery punya utang 100 juta, nggak bisa untuk nutupi ini istighfar 100 juta kali. Nggak bisa lunas tuh utang. Coba saya nagih utang 100 juta. Bang Dery jawab, saya sudah istighfar 100 juta kali. Enggak lunas, saya enggak lunas. Yuk enggak lah, bayar. Enak aja, itu kan urusan lu dengan Allah. Utang ya utang. Itulah mengapa disebut sifat dasar manusia pelit. Oh, meskipun kalau ditarik-tarik tadi ke masalah zina kan juga sesama manusia juga ya. Itu urusan lain kan. Dua-duanya biasanya kalau zina kan sama-sama senang ya kalau zina ya. Kecuali diperkosa kan Bang Dery. Iya, itu ya. Itu sifat dasar kita poinnya. Makanya dia lebih tinggi tuh keseriusannya. Iya. Ke utang harus lunas. Orang belum ridho, ya, dia nganggap belum lunas, tetap nggak bisa. Harus ditagih, dia tagih, nagih tetap harus bayar. Nah itu tadi beresiko tadi ya. Ini dari sisi ini Bang Dery. Sekarang dari sisi ini orang susah nih yang kita bahas. Saya nganggap tuntas nih. Nanti solusinya saya kasih terakhir. Yang sekarang posisi ya kayak Bang Dery lah. Bang Dery ini sebenarnya bukan orang yang punya utang, tapi Bang Dery adalah korban dari orang yang nggak bayar utang sama Bang Dery. Masa harus dibahas di podcast Ustaz? Iya. Pasti ada yang belum bayar-bayar gitu loh. Saya kalau ketemu sama orang kaya, saya bilang, Pak, saya tahu Bapak gak punya utang, tapi saya tahu dengan pasti ada yang pinjam uang ke Bapak tapi belum bayar-bayar. Semuanya diam langsung. Betul Ustadz. Saya sampaikan di pengajian, Mbak ada pengajian, dia langsung curhat ke saya. Ustadz, yang tadi Ustadz bilang betul lah, ini utang belum lunas-lunas. Sekarang, solusinya gimana? Gimana tuh Ustadz? Susah nagihnya susah. Susah nagih jangan. Ya ada ngewakilin ke teman-teman ya, takutnya yang nonton juga ngerasa kesindir juga. Teman-teman rata-rata begitulah. Nagihnya gimana ya Ustaz ya? Orang kan ada dua ya Bang Dery ya. Ada orang yang kita memang anggap susah. Ya, ada orang yang memang ya kayak gimana ya? Mau nagih sebenarnya dia punya uang tapi dia nggak mau bayar-bayar. Kan tipe orang ada dua kayak gini ya. Aduh, iya lagi. Kalau di dalam fikih nagih utang ya, dua ini tetap kita sikapi sama. Yang pertama, sikapnya adalah Allah katakan wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jika engkau hadapi orang yang sulit dalam berutang, maka berilah tenggang waktu. Iya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu mau, maka ikhlaskan saja. Berarti sikapnya cuma dua Bang Dery. Pertama, tetap nagih. Walaupun kita yang sakit. Yang kedua, ikhlaskan. Sekarang Bang Dery mau pilih yang mana? Ustaz gak ada pilihan ketiga. Gak ada pilihan ketiga. Ketiga paling kasih riba. Iya gak juga dong. Makanya orang jahiliyah itu ribanya. Ente mau bayar sekarang gak? Ini sudah jatuh tempo nih. Oh iya saya mau bayar. Kalau bayar utangnya tetap dibayar sama. Artinya pinjam 1 juta kembali 1 juta. Tapi kalau gak bayar, maaf kamu kena riba. Itu riba jahiliyah. Iya. Berarti baru ada tambahan. Jadi riba jahiliyah itu kalau bayar tepat waktu nggak ada tambahan Bang Dery. Namun kalau telat baru ada tambahan. Iya, kalau riba sekarang? Ya sekarang leasing sekarang tuh. Kalau riba sekarang gimana? Sudah ada tambahan nggak sejak awal meminjam? Oh, udah. Sudah belum? Udah kan ya? Sudah. Udah. Enggak ketahuan nggak pernah minjam nih. Enggak, saya emang udah lama ninggalin begituan Ustaz. Iya. Kartu kredit. Zaman itu. Itu sejak Bang Dery tekan kontrak itu sudah dikasih riba. Iyalah, telat tambah riba lagi. Zaman sekarang itu ribanya lebih daripada riba jahiliyah Bang Dery. Wah, ini beneran ya. Ini teman-teman, saya bukan mau merasa paling suci, enggak lah, tapi maksudnya nggak tahu Ustaz. Anda silakan cek BI checking saya dah. Kalau punya akses ke situ ya. Alhamdulillah, jadi nggak tahu kayak gini. Allah. Tapi nggak paham gitu-gitu Ustaz. Dua sikap sekarang ya. Ini kan Bang Dery posisi orang kaya nih ya. Amin, orang kaya. Sama lah Ustaz, kita lah semua teman-teman lah. Satu tadi apa? Beri tenggang waktu. Ini 1 Agustus nih misalnya. Tempo waktunya. Mau bayar nggak? Dia bilang, aduh maaf Bang Dery saya nggak punya uang. Oh kalau gitu bulan depan aja ya. Sudah, Bang Dery nunggu sampai bulan depan. Itu langkah pertama. Hukumnya wajib. Dan nagih utang wajib ya Ustaz ya? Kan ada yang bilang gitu juga. Kerelaan kita aja. Enggak, nagih. Jadi semau kita sih. Tapi kalau
kita di posisi lagi mau nagih, terus dia nggak mampu bayar, kita wajib memberikan tenggang waktu. Kalau dia nggak mampu bayar, wajib. Oh. Kalau yang pilihan kedua, ini hukumnya sunnah, ikhlaskan. Bang Diri pilih yang mana dulu? Jawab dulu dong. Ya udah saya jawab deh, Ustaz. Kalau gede saya tagih, kalau kecil saya ikhlasin. Ya betul, itu orang normal itu. Bener kan, Ustaz? Oh, alhamdulillah. Lah gimana? Ya kan kita juga punya tanggungan, Iya Ustaz. betul. Iya kan? Jadi selalu orang bilang kayak gitu, saya pilih yang mana ya? Saya bilang ikhlaskan. Pak, saya bilang kalau ikhlaskan pasti utangnya itu kecil. Iya, Kalau utangnya 1 M. oh tagih dong, bos. Gimana ya, bos? Nggak ada urusan, bos. Nggak ada urusan walaupun teman ngaji ya. Kan dasarnya pelit Iya manusia. dasarnya pelit. Iya, Pakai cium bela dalil diri itu. lagi. Lah, kok salah gue? Kan firman Allah langsung kok. Sifat dasar manusia itu buktinya kan nggak mau ikhlaskan. Tapi ada satu kondisi Bang Dery, akhirnya terpaksa ikhlas. Kok terpaksa ikhlas? Wong dia sudah blokir WA kita, cari dia di kemana-mana nggak ada. Di Jakarta cari dia nggak ada. Tanya keluarga juga nggak ada. Mau meninggal juga bilang ya nggak ada bukti dia meninggal. Akhirnya sudah lah, saya sudah capek. Ikhlasin saja. Nah, kalau kasus gini gimana, Ustadz? Ini anak sendiri pribadi yang ngalamin, tapi ini buat menjadi ibrohnya aja teman-teman ya. Temen pinjem, Ya, gitulah ya. besar lah ya. Besar. Kalau kecil sih sudah diikhlasin dari dulu. Besar. Nah, terus besar lah pokoknya, 2 digit lah, ada lah. Terus tiba-tiba orang itu jatuh, Ustaz. Bangkrut lah apa segala macamnya. Terus tiba-tiba udah berarti lama. dulu Bang Dery pinjamin karena tahu dia bisa kembaliin lah. Iya. Nah, Mungkin kan karena sekarang waktu dia itu bangkrut. Bangkrut. Oke. Wajar lah waktu itu mungkin buat Ya. cash flow apa segala macam, Ya. Ustaz. Ya udahlah. Terus tiba-tiba jatuh. Ya. Terus awalnya dulu dicari, ditagih. Sekalinya ngasih kabar, gua sekarang jatuh. Oh, malah Ana mikirnya Jatuh ini maksudnya pilot bangkrut iya itu. gitu kan. Oh, Ana mikirnya malah, oh iya udah bro, yang maaf kan gua nggak tahu, gua cuma nagih doang nanya Iya, gitu. iya, Oke, iya. ya udahlah. Bener, saksi-saksinya semuanya cerita tahu si ini jatuh. Terus dia WhatsApp juga, ya gue masih punya tanggungan tapi gimana. Nah jujur Ustaz, di saat itu Ana ikhlasin. Karena gimana mau nagihnya, udah capek juga kan. Dia juga udah bangkrut, ya udahlah semoga Allah jadikan ini sebuah pahala gitu ya Ustaz ya. Belakangan ini dia naik lagi Ustaz. Nah itu tanda gak ikhlas tuh. Ana bukan Ana gak ikhlas Ustaz. Itu jiwa pelitnya Ustaz ya. Jiwa pelitnya keluar tuh. Keluar. Nah, Tanda gak ikhlas itu tadi itu. Tadi kan Bukan. sudah bilang sudah deh saya relakan aja nah deh. poinnya ini Ustaz. Ana nggak keluarin dari secara itu, cuma Ana berpikirnya yang Ana tanyakan tuh lebih kepada waktu itu dia sempat kayak menjanjikannya itu Ustaz. Ana bilang ya udah kalau lo nggak bisa bayar ya udahlah, kan gitu kan? Ya sudah berarti sudah Kan selesai. ya. Nah cuma dia di penghujung kata-katanya itu, tapi gue berjanji Der, kalau misalkan gue naik, Oke. gue akan balikin. Nah, Di situ Ana bilangnya ya semoga Allah mudahkan. harusnya akadnya harus jelas waktu itu. Baik, saya Soalnya sekarang dia kasih buntut-buntut kalimat itu Ustaz. Baik, saya sekarang nggak mau nagih. Tunggu kamu punya uang saja, mudah-mudahan Allah mudahkan gitu. Kalimatnya nggak boleh tadi. Saya ikhlaskan aja deh, sudah. Berarti sekarang udah ikhlasin aja ya? Ya sudah, Ya gimana udah lagi? ikhlasin aja loh. Udah insya Allah Allah mudahkan lebih dari itu itu. juga kita dapatnya, bener nggak Ustaz? Ngapain? Nah, ada satu rahasia lagi. Gimana Ustaz? Tadi sebenarnya Bang Dida tuh saya tadi Oh, tadi duduk sini. Bang Dida. Karena dia ada punya masalah dulu, ada utang lumayan besar nih dia. Orang belum bayar utangnya ini, bayar ke dia ini ya. Ada utang lumayan besar. Ya. Dia cerita baru dibayar separuh, terus ada tinggal separuh lagi. 3 digit nih. Bukan 2 lagi nih. 3 nih. Ana nggak pernah main bisa 3 digit. Iya 3 digit deh. Ngilu. Beratnya itu karena 3 digit ini. Terus saya habis itu cerita, mau saya kasih tahu hadis. Apa Ustaz? Ini hadisnya bagus banget nih. Nanti akan terhibur dengan hadis ini. Apa Ustaz? Oh Ustaz, jangan dulu Ustaz. Jangan beritahu. Tunggu ya, saya telepon istri saya dulu. Benar, dia telepon istri. Ustaz, biar istri saya dengar sekalian Ustaz. Apa Ustaz hadisnya dibacain?
Saya bacakan secara makna aja ya. Hmm. Jadi setiap kali kita itu sudah beri pinjaman, mulai dari kita kasih pinjaman ya, misalnya dari 1 Juli. Orang ini bilang nanti akan balik 1 Agustus, maka kita tetapkan 1 Agustus nanti utang itu balik. Ya. Maka selama 1 bulan ini, setiap harinya Nabi SAW katakan itu sudah dianggap sedekah. Oh, sama pahalanya dengan sedekah. Misalnya utang 5 juta. Iya. Setiap hari berarti seperti sedekah 5 juta. Sampai 1 bulan. Dengan catatan yang pemberi hutangnya itu dari awal memang dia niat bantu. Bantu, memang bantu, bukan kasih riba nih. Nah, betul. Kalau misalnya ngasih terpaksa, tetap dihitung Sama, kena tetap dalil sama. itu. Oh, Masya Allah. Sama. Salah kayak gue tahu nih orang pasti kayaknya susah banget tagih, tapi Iya, ya udahlah, kasih aja lah gitu. Sudah 5 juta. Tetap, Masya Allah. Setiap hari loh ini. Sedekah 5 juta gede loh. Iya, kapan Bang Dery setiap hari 5 juta? Kan sulit banget. Dikali aja 30. Di dompet ada 2.000, 5.000, 50.000, 100.000. 2.000 pasti. Ya pelit kan dasarnya tadi. Nah, ada lanjutannya nih Bang Dery. Jika sudah jatuh tempo 1 Agustus itu belum bayar tadi, ya, terus dia bilang saya kasih kamu waktu lagi, maka sedekah tadi dihitung jadi 2 kali. Berapa? 10 juta. 10 juta. Dimulai dari tanggal 2 Agustusnya. Ya. Dan seterusnya. Seterusnya. Ketemu lagi tahap ketiga, dia mau nanti tarsok lagi. Bukan tarsok 5 tahun lagi. Itu sudah sedekah terus sampai 5 tahun tuh. Angkanya naik kelipatan 2 atau 3 atau 4. Kalau dari tekstual hadis sih jadi 2 terus Dua sampai terus. iya. Tapi lumayan kalau 2 terus. Waduh. Pas saya beritahu Bang Dery itu sama istrinya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 3 digit nih masalahnya ini. Masya Allah. Tapi gini Ustadz, bukan Ya, berarti kita menentang dalil ya. Ini dalil ini saya Iya. bahas dulu. Iya, iya. Kenapa sampai Nabi SAW katakan seperti tadi? Kenapa Ustadz? Bang Dery ketika orang belum bayar utang, sakit nggak? Sakit. Allah balas dengan rasa sakit itu dikasih pahala sedekah. Masya Allah. Adil makanya. Makanya antara mengikhlaskan dengan nagih tadi beda. Kalau mengikhlaskan sudah selesai kan? Rasa sakit sudah nggak ada lagi Bang Dery. Tapi kalau menagih, ya Allah sakit banget, sakitnya tiap hari, maka Allah ganti. Sudah kamu dihitung sedekah tiap hari itu. Belum lihat postingan dia lagi nongkrong. Sakit lagi kita. Wajar diganti oleh Allah seperti itu. Nah, tapi gini Ustadz. Kalau ternyata dalil ini misalnya diketahui sama yang doyan utang, jadi bermudah-mudah Ustadz. Makanya kita jangan bahasanya dibagi 2 majelis Bang Dery. Bahasan pertama yang tadi kita bahas di awal itu untuk orang yang gemar utang, itu majelisnya sendiri. Iya. Untuk orang yang kaya, yang kasih pinjaman majelisnya sendiri, jangan digabung. Maka seharusnya podcast kita ini harus jadi 2 majelis. Cakep, harus Bukan, maksudnya harusnya dibagi 2, tapi kan sudah jadi 1 nih. Iya. Sehingga tidak ambil dalil. Akhirnya kan tahu kayak gitu. Bang Dery, tahu hadis ini enggak? Padahal dia yang utang sama Bang Dery nih, dia bawakan dalil ini tadi. Sedekah tiap hari Bang Dery. Bang Dery emosi juga. Enak aja di lu. Ya kan dia pakai dalilnya Bang Dery sebenarnya. Iya. Kan harusnya dalilnya tuh Bang Dery kan? Iya. Dalil dia apa? Bayar utang. Iya bener. Kan kebalik dalil itu. Jangan dibawa-bawa tuh. Iya, jangan kebulak-balik dalilnya. Iya. Itu denger tuh ya. Jadi jangan kayak Dan begitu. mungkin ini yang terakhir ini solusinya nih Bang Dery ya. Gimana Ustaz? Yang untuk orang yang berutang aja deh. Yang jelas kalau orang yang sudah beri pinjaman tadi kan sudah tahu solusinya. Iya. Sekarang yang terakhir untuk orang yang berutang. 1 prinsip aja. Apa Ustaz? Ada uang silakan beli. Nggak ada uang, Ya nggak beli. nggak usah beli. Prinsip orang sekarang gimana? Iya, ada uang beli, nggak ada uang dipaksa untuk beli. Utang, Utang pay mau nggak mau. later, Pay later. kartu kredit, cari utangan sana sini. Itu yang buat utang numpuk. Karena fasilitasnya dimudahin Ustadz. Ini ada agenda-agenda tertentu nih ingin merusak. Itu urusan Bang Dery yang tahu deh. Saya nggak tahu. Tapi memang mindsetnya itu dia nggak bisa ubah itu. Makanya tetap aja. Taruhlah sini Bang Dery punya uang banyak ya. Lunasi utang sama orang yang tadi berutang macam-macam tadi. Sudah saya lunasi. Kira-kira besok dia masih utang lagi nggak? Ya utang. Utang lah, mindsetnya belum berubah. Iya. Ada uang beli, nggak ada uang ya nabung kek. Jangan dulu utang. Ya. Prinsip kita kan nggak kayak gitu. Terus nanti yang solusi kedua,
perbaiki ibadah. Kadang kita makin jauh dari Allah, utang banyak, Allah nggak harus selesaikan. Meskipun utangnya halal. Meskipun utangnya untuk kebutuhan dia. Oh. Iya kan? Ya, Walaupun nggak riba gitu ya. Biar Allah bantu. Dengan dia perbaiki ketakwaan, Allah akan bantu itu. Yang ketiga, sifat nerimo. Nerimo itu qanaah. Ya. Miliki sifat itu. Ada uang di dompet sekian, Ya ada aja udah. saya bergaya dengan apa yang ada di dompet. Ya. Kemudian perbanyak doa. Doanya apa? Ada di buku ini. Masya Allah. Ada rahasia doa pelunas utang. Lunas utang ada di sini, ada 3 Di kurang sini lebih. nih. Ada yang dibaca sebelum tidur juga. Masya Allah nih buku ini. Artinya doa-doa ini kan berarti kan ada dua pihak ya Ustadz ya. Dari yang Ini memberi, pihak orang yang berutang aja. yang berutang. Jadi agar Kalau dia yang utangnya. sudah utangnya nggak dibayar-bayar deh, ikhlaskan aja deh. Masya Allah. Tapi ada doa juga nggak terkait biar si yang ngutang sama kita nih cepat juga bayar ke Cepat kita. sadar dia ya. Ada ya. Pakai bahasa Indonesia aja deh. Doa cara melunas utang teman-teman ada di buku ini. Masya Allah nih bukunya Ustadz Abduh. Ya Masya Allah. Jadi ada penerbit dari Ini Rumah ada Iso. ininya. Ada ya. Kalau Linknya. mau pesan bisa Boleh. pre-order. Nih coba sambil buka. Nanti lihat di Rumah Iso Store ada, Ada ya Ustadz ya. bisa pesan dulu. Ini kebetulan cetak pertama ini habis. Nah ini Sekarang berarti tapi buka cetak kita dua. cetak lagi, Oh, maka Masya harus Allah. pre-order. Terus ke bawah lagi. Bisa jadi reseller juga Ustadz. Bisa jadi reseller juga. Masya Allah. Ini isi bukunya, ini isi-isinya, pre-order sekarang juga. Oke, harga 36.000, pesan 3 108.000, pesan 5 153.000. Tuh, Masya Allah. Ini coba kita cek ya. Tinggal dipesan. Betul. Nih, sembari bocoran, teman-teman mungkin cek aja, buka aja di Rumah Iso Store ya, rumaiso.store ya. Landing ya. Itu ada di akun Ustadz ya. Di Ada, bio juga ya, ada ya, di apa Ada, namanya? ada. Linknya ya. Link di Instagram Nah, ada. apa sih di sini isinya teman-teman ya? Jadi ada hukum berutang, hukum memberi pinjaman, sampai ini ada melunasi hutang, sampai ke doa pelunas utang. 20 yang tadi saya sebut tuh ada di sini. Iya, jujur, Di terakhir itu. jujur Ustadz, banyak juga yang belakangan ini ya udah agak lama tapi sampai sekarang masih menjamur tuh yang DM Ana sampai ke kesian Ustadz. Ini Ana nggak mau nyebut namanya karena memang kan aib ya, tapi kasus-kasusnya tuh luar biasa Ustadz. Bang Dery, gini saya kasih tahu jawaban singkat aja. Uang ketemu langsung aja nggak dibayar, apalagi online. Iya. Kita ketemu langsung aja belum tentu orang bayar. Bang Iya, Dery iya. mau kasih lewat DM aja. Bang, bantu saya bang. Gitu. Iya. Nih ini kadang ya teman-teman ini bukan muka aib karena ya saya juga nggak nyebutin siapa nama orangnya, nama akunnya, tapi lebih kepada bang saya utang sampai segini bang, tolong bang saya utang. Antum, Ana tahu antum pasti orang baik, jadi antum pasti juga memberikan ke Ana nggak pakai riba bang. Iya paham, insya Allah kita, insya Allah Ta'ala tahu tentang Iya. kita juga nggak mau lah kita memberikan utang dengan memberi riba gitu Nggak ya. usah Tahu. dibalas aja. Iya. Paham, tapi kan maksudnya di sini tuh ada dua faktor Ustadz yang pembahasan. Yang pertama ya itulah bentuk mereka tuh begitu ya kondisinya saat ini ya. Dan yang kedua, mereka mungkin belum tahu cara jalan keluarnya gimana caranya lunas betul. utang-utang Ustadz. Nih solusinya nih teman-teman. Dan yang Insya ketiga Allah. ada. Soalnya Bang Dery itu terkenal sih sekarang. Emang terkenal acuan dia kaya Ustadz. Jadi pasti diincar kayak gitu. Masya Allah. Bang Dery pinjam dong. Coba kalau gak terkenal. Kata teman-teman ya, yang terkenal itu ada dua. Yang pertama memang dia kaya secara nampak. Yang kedua ya bisa jadi ngepas juga tuh hidupnya. Insya Allah Anda pilih yang kedua dulu deh, bukan doa untuk keburukan ya. Biar anda tuh nggak bermindset bahwa setiap yang muncul di sosial media jadi mudah gitu loh Ustadz. Iya. Jadi nah ini Ustadz, afwan Ustadz ya, ini bisa jadi Anda salah. Jadinya melatih kita jadi minta-minta nggak sih Ustadz? Iyalah. Tuh kayak gitu, coba udah lihat muka Dery, lihat coba udahlah nih cuma asik di sosmed aja udah. Gitu ya, bukan Anda mau mendoakan diri sendiri ya. Tetap sifat dasarnya ada pelit tadi. Tetep yang itu ya. Tetep Maksudnya ada. biar lu nggak minjem sama gue deh udah. Gue. Nah ini teman-teman silakan cek aja ya. Jadi kalau untuk yang live film ya tentang info-info lebih lanjutnya, mungkin kalau ngobrol lebih dalam sama Ustadz Abduh teman-teman, dari mulai bukunya, pengen nanya-nanya, pengen ngelihat beliau, atau mau lebih detailnya pengen ngerasain sebenarnya gimana sih Rumah Iso Store itu. Ya. Nah teman-teman bisa datang ke Muslim Live Fest, betul ya Ustadz ya? Iya. Ada insya Allah Di BSD ya besok ya. di BSD insya Allah 26. tanggal 25, 26, 27. Ustadz tanggal berapa? Saya hari pertama kayaknya. Hari pertama ada di situ, tapi bootnya kan 3 hari ya. Iya.
Saya biasanya hari pertama hadiri pembukaan. Betul. Kalau mau konsultasi silahkan, masalah utang ataupun Jodoh. Kalau ada Ustadz Abdu tuh udah nggak jauh-jauh tuh. Jauh-jauh. Pokoknya di jomblo itu hafal saya banget itu. Sampai tahu saya hafal muka jomblo itu bagaimana. Bisa dicek yang ini. Iya tahu jomblo. Makanya tadi saya bilang kan jomblo kan. Iya. Sabar dan ya, Saldan. Ya jadi tinggal konsultasi, nanya-nanya langsung. Rumah Iso Store tuh nggak cuma ada di online teman-teman, tapi secara offline juga ada. Nah mumpung Ustadz ini kan di Jogja teman-teman. Jadi saran saya kalau yang di Jakarta atau Jabodetabek, daripada kita berangkat mungkin agak sedikit effort buat ke Jogjanya, mumpung Rumah Iso Store ada di Muslim Life Fest. Oke. Konsultasi, buku di sana juga ada nggak di sana? Ada. Oh, dapetin bukunya langsung di sana deh, Ustadz. Di sana, insya Allah. Konsultasi sama Ustadz Abdul langsung teman-teman. Nah, caranya gimana? Coba cek nih. Ada Indonesia Muslim Life Fest, nama akunnya 25, 26, 27 Agustus 2023. Di situ tinggal kepoin aja rundown-nya apa. Insya Allah juga kasih solusi hadir di sana. Anak kepikiran boleh nggak umroh tapi ngutang, Ustadz? Baiknya nggak utang ya. Tadi seperti prinsip kalau ada uang baru beli, kalau nggak ada uang ya sudah sabar-sabar. Tapi kan kalau berpikir bahwa saya pengen sukses bisnisnya, kebetulan mungkin pengen belajar juga tapak tilas Abdurrahman bin Auf gitu ya. Ya silakan, yang penting tadi ya butuh mampu lunasi. Pengen ngelunasin utangnya nanti di depan Ka'bah, doa di Bisa juga mudah-mudahan Multazam? ya. Dia utang terus sampai di depan multazam, ya Allah lunasi utang saya pergi umroh ini ya Allah. Ternyata benar terkabul, pas pulang langsung lunas. Bisa aja. Masya Allah. Tapi masuk kebutuhan gak ya Ustaz? Nah itu yang perlu dipikirkan lagi. Dia mau berdoa misalnya anaknya sakit, dia mau Ya, berdoa. yang penting dia nggak pinjam uang ke Bang Dery. Karena saya pelit. Bukan. Oh bukan. Jangan. Tapi Untuk urusan kayak gini jangan dipinjamin. Biar dia cari utangan sendiri aja. Mungkin dia pinjam uang orang tua ke keluarga, nggak mesti ke kita gitu. Itu urusan dia. Bang Dery nggak usah pusing mikir duit untuk dia gitu loh, untuk ini utang. Nanti malah musafir ke jalan-jalan cuma utangin orang uang aja. ya benar, usaha sendiri kan udah koperasi syariah kayak misalnya Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Jadi untuk kedepannya gimana Ustaz, terkait dari buku ini udah dikasih Segera tahu mungkin pesan, Ustaz mau dan nasihatin. saya doakan semoga yang punya masalah utang, terlilit utang sampai saat ini, tawakal pada Allah, perbaiki ibadah, banyak doa, pokoknya pegang prinsip nggak mau berutang-utang lagi deh. Ya, semoga Allah lunasi utang tadi, karena Allah beri pertolongan. Kalau mau serius lunasi utang. Bagi yang utangnya nggak dibayar-bayar teman, teman belum bayar utang-utangnya, sabar. Nah, itu. Ya, dua pilihan aja, tetap nagih dengan sabar atau ikhlaskan. Atau daripada capek nge-WhatsAppin teman kita yang nggak bayar-bayar, antum modal nih berapa sih palingan? Iya, kirim ke dia. Kirim ke dia. Jadi saling gotong royong Ustaz, Saling bener nggak? gotong royong, Daripada iya, saling bener. jengkel-jengkel Iya. di WhatsApp nggak dibaca. Atau video ini nanti ini kirim ke dia juga. Kan sudah ada nasihat-nasihat di sini. Bener. Iya, kasih link gitu. Kasih nih, kalau gitu yaudah deh gini deh, yuk kita gotong royong yuk. Gue tahu lu pasti berat, gue juga capek nagin lu nya. Ya udah nih kita bareng-bareng nonton. Nonton. Nah, ujung-ujungnya kan ada doa yang diamalkan misalnya dalam buku ini. Iya. Ujung-ujungnya mudah kan? Anda juga nggak effort nagihnya. Anda yang berhutang juga nggak repot ditagih. Diamalin, Allah langsung yang bantu. Masya Allah, ini solusinya nih. Teman belum bayar utang, bukunya insya Allah beli. Gimana caranya? Cek aja di akun sosial medianya Ustadz Abdu. Baik Ustadz, syukran Ustadz udah mampir ke sini. Mudah-mudahan dibantu segala urusannya Ustadz, ilmunya diberkahin dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, penasaran juga sih, selain dari Ustadz, seorang Ustadz ya, ada juga nggak sih Ustadz yang ngutang sama Ustadz? Hah? Ada nggak? Saya nggak mau pinjamkan lagi, selesai. Kita kasih solusi.